Diperlihatkan di awal film di sebuah alam roh, Guru Okwei sedang bermeditasi didatangi nih oleh Kai, musuh lamanya yang sudah 500 tahun tak bertemu. Nah, Kai ini telah mengalahkan semua kungfu lainnya untuk mendapatkan sebuah Qi. Qi ini ialah energi atau kekuatan dari makhluk hidup. Dia telah mengumpulkan semua Qi para guru di alam roh, dan yang tersisa Qi milik Guru Okwei agar dia bisa kembali ke alam dunia. Di sini Guru Okwei bertarung dengan Kai sampai akhirnya Guru Okwei kalah. Nah, sebelumnya Guru Okwei sudah memperingatkan nih bahwa Dragon Warrior Po akan menghentikannya. Setelah itu Qi-nya diambil oleh Kai, kemudian Kai masuk ke alam dunia. Kembali ke para pendekar dan Dragon Warrior, yaitu Po. Mereka semakin terkenal nih dan dikagumi penduduk desa. Go Dragon Warrior! Nah, saat di kuil, Master Shifu memberitahukan kalau hari ini terakhirnya mengajar dan menyerahkannya semua tugasnya kepada Po. Mau tidak mau, Po menerima permintaan Guru Shifu. Nah, akhirnya Po mencoba memulai memimpin latihannya. Di sini 5 pendekar menjadi babak belur karena perintah dari Po. Karena dia gagal mengajar para pendekar, Po menemui Master Shifu. Lalu Master Shifu mengatakan nih bahwa Po sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi bayangannya. Tapi itu semua tergantung dari Po sendiri yang mau terus berlatih atau tidak. Dan Master Shifu memperlihatkan nih ilmu Qi kepada Po. Master Shifu juga memberitahu nih kalau pengendalian diri sangat penting di ilmu Qi ini. Beralih ke Kai yang sudah kembali ke alam dunia, dia melepaskan beberapa giok yang berisikan Qi dan menyuruh mereka mencari keberadaan murid Okwei. Terlihat Po yang kembali di rumah ayahnya, dia sedang mandi nih curhat kepada ayahnya tentang dia menjadi master kungfu. Tapi nih tiba-tiba di depan restorannya sangat berisik. Ternyata ada seekor panda yang memecahkan rekor terbanyak makan bakpao mengalahkan Po. Ternyata itu adalah ayah kandung Po bernama Li Shan. My son. Many years ago, I lost my... Well, good luck to you. Son? Oh my gosh, it is... I can't... Oh, I thought I lost you forever, little... Lalu dia menyadari bahwa Po adalah anak kandungnya yang bertahun-tahun hilang. Singkat cerita, Po mengajak Lisan ayahnya ke istana dan mereka bersenang-senang dengan memakai beberapa barang di sana. Rhino's battle armor. I wonder if I could fit... It's the legendary battle rickshaw of Emperor Hawk. We're not supposed to touch anything. Oh, sorry. How does it feel? Do the hinges hinge? Does it smell... Reinforcements! This is so fun! Awesome! Wow! I wasn't ready! Going high! Come on! Tanpa disadari nih, Master Shifu dan 5 pendekar melihatnya, lalu Po memperkenalkan ayahnya kepada mereka. Kemudian mereka dapat kabar nih kalau lembah sedang diserang, lalu mereka langsung pergi ke sana. Ternyata yang menyerang lembah itu adalah Qi dari para master suruhan Kai. Some kind of jade zombies. Jade zombies with their crushing double gong technique! Yo, Master Porcupine! Watch out! Check out my dumplings of doom! Karena pertarungan itulah Kai menjadi tahu nih siapa saja murid dari Guru Okwei. Lalu para Qi itu menghilang. Sebelumnya, para Qi Master berkata tentang Kai. Shifu yang penasaran mencari tahu dan akhirnya dia menemukan tentang Kai. Di dalam informasi itu bahwa dulu nih Guru Okwei mempunyai saudara seperjuangan yaitu Kai. Nah, suatu hari saat mereka memimpin pasukan besar, lalu Guru Okwei terluka parah karena serangannya. Di sini kemudian Kai membawa Guru Okwei berhari-hari untuk mencari pertolongan. Lalu sampailah mereka di sebuah desa rahasia para panda. Tempat itu berada di puncak pegunungan yang dikenal tempat kuno untuk berobat. Nah, para panda ini menggunakan kekuatan Qi-nya untuk mengobati Guru Okwei dan di sanalah dia belajar ilmu Qi.
Tapi Kai yang mengetahui ilmu Chi itu menginginkan semua Chi untuk dirinya sendiri. Disinilah kemudian Guru Okoye berusaha menghentikannya dan bertarung dengan Kai sampai akhirnya Kai berakhir di alam roh. Nah, tertulis juga nih kalau saat Kai kembali ke alam dunia, dia hanya bisa dikalahkan oleh seorang guru Chi sejati. Mendengar itu, ayah kandung Po menawarkan diri nih untuk mengajarinya Chi. Tapi Po harus ikut ayahnya ke desa rahasia untuk menemukan jati dirinya. Singkat cerita, setelah perdebatan panjang dengan ayah angkatnya, Po dan ayah kandungnya berangkat ke desa rahasia yang menempuh perjalanan sangat panjang. Nah, saat beristirahat, Po membuka tas bekalnya. Terlihat nih ayah angkatnya di dalam tas dan dia pun ikut ke desa rahasia. We're here. Sure looks like a long ways up there. Whoa. Huh? Anyone either. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di desa rahasia tersebut. Semua masyarakat panda berkumpul menyambut kedatangan Po. Lalu Po langsung melatih jati dirinya sebagai panda. Panthers don't walk. We. Have you ever... Oh, what are you doing? Oh! Latihan dimulai dari menggelinding, makan bapau menggunakan tangan, berdansa, dan lainnya. Try to keep up. Pandas dance. I know what you're thinking. Oh, for me? Sementara itu, Bango dan Mantis sedang menjalankan tugas dari Shifu untuk mencari keberadaan Kai. Nah, di sini kemudian mereka mencoba masuk ke sebuah kapal di mana tempat Kai berada. Tapi sayangnya, satu persatu pendekar kungfu yang membantu mereka berubah menjadi giok karena rohnya diambil oleh Kai. Mantis dan Bangau yang masuk ke dalam kapal pun ikut berubah menjadi giok karena kalah melawan Kai. Wings up! Regret! Kembali ke Pony yang masih berusaha untuk belajar berguling, dan ayah angkatnya Po yang sibuk mengatasi para anak panda. Kemudian Lisan menunjukkan lukisan Po waktu dia bayi bersama ibunya. Dia menceritakan nih ke Po bahwa dahulu dia bahagia memiliki segalanya. Sampai akhirnya dia kehilangan istrinya dan Po yang ditaruh di keranjang. Besoknya di kuil Shifu mengkhawatirkan keadaan di Cina karena semua guru kungfu sudah diambil Chi-nya oleh Kai. Tiba-tiba nih datanglah Kai bersama Chi yang berupa Bangau dan Mantis. Pertarungan pun di sini terjadi. Has created. Go. Nasty! Sampai akhirnya semua berubah menjadi giok kecuali Tigris yang harus memberitahu kejadian ini kepada Po. I hope you're ready. Kembali ke Po yang sedang melatih ilmu Chi-nya. Lalu datanglah Tigris memberitahukan bahwa semua guru di Cina telah dikalahkan oleh Kai, termasuk Shifu. Nah, mengetahui bahwa Po tidak punya waktu yang lama dan Kai bisa membunuh para panda, lalu Po meminta diajarkan nih dengan cepat ilmu Chi kepada Lisan. Namun Lisan tetap menjawab bahwa belum saatnya. Karena Po terus mendesaknya, akhirnya dia jujur nih bahwa dia tidak tahu cara menggunakan ilmu Chi. Di sini dijelaskan nih, ternyata alasan dia berbohong karena tak ingin kehilangan Po lagi dan ingin dia berada di tempat yang aman. Po yang merasa kecewa lalu pergi nih, dan dia meluapkan emosinya dengan belajar bela diri.
Nah, di sini ayah angkatnya Po melihat itu langsung menemui Lisan. Dia berkata Po sedang marah. Lalu Lisan bercerita nih bahwa dia telah berbohong kepada Po. Kemudian ayah angkatnya menjawab dalam kondisi seperti ini Po sedang kebingungan harus menyelamatkan dunia. Dia membutuhkan kedua ayahnya. Besoknya Lisan, ayah angkatnya, dan para penduduk panda menemui Po. Mereka siap untuk membantu melawan Kai. Po yang mulai bersemangat kembali nih, dan dia akan mengajari mereka semuanya kungfu. Nah, di sini Po yang teringat perkataan Shifu bahwa tak perlu merubah kalian menjadi diriku, tapi hanya melatih diri kalian untuk menjadi diri sendiri. Jadi Po akan mengajari mereka dengan keahlian mereka sendiri nih, tanpa harus mengikuti keahlian Po. Akhirnya mereka semua berlatih nih dengan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Twirl those ribbons! Hug that log, you! You can do it! Now try it with these! Oh! Singkat cerita, Kai datang nih ke desa panda dan langsung menemui Po. Tidak butuh waktu lama, Kai langsung mengeluarkan semua chi. Pertarungan pun di sini dimulai. Oh no, it's... Sorry, Crane! Terlihat para panda melakukan cara mereka masing-masing untuk melawan para musuh. Get ready to dance. Crazy baby. Do it. You're mean. Oh no! Foo! Double dance! Po yang melihat Kai langsung menghampirinya. Dia menyerang Kai dengan memakai jurus Wuxi. Tapi sayangnya tidak berhasil karena itu berfungsi untuk makhluk fana, sedangkan Kai adalah roh. Skadoosh! Skadoosh, skadoosh, skadoosh. What the? Hold on, wait. It only works on mortals, and I... Lalu Po di sini diserang oleh Kai. Kemudian Po memiliki ide nih bahwa jurus Wuxi hanya digunakan oleh makhluk fana. Di sini dia berpikir nih untuk membawa Kai pergi bersamanya ke alam roh. Nah, dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan seluruh warga. What happened? Singkat cerita, Po sudah berada di alam roh bersama Kai. Di sana Kai terus menyerang Po nih, sampai akhirnya dia berhasil menyerap chi milik Po. Fight! Sementara itu di dunia asli, Lisan meminta para penduduk panda untuk berkumpul dan mencoba melakukan ilmu chi. Who we were meant to be. A dumpling kicker. A nunchuck chick. A family. Sampai akhirnya Po terbebas nih dari rantai Kai dan Po di sini menciptakan jurus naga. Are you? I've been asking the same question. Am I the son of a panda? The son teacher? Turns out... I get it! See the giant dragon? This is awesome! Melihat itu Kai semakin ingin menyerap chi naga milik Po. Sampai akhirnya chi naga tersebut diberikan kepada Kai. It took me 500 years to take... Chat, chat, shit. Chat! You want my cheese so bad? Is mine! Tapi masalahnya nih, yang terjadi adalah Kai musnah karena tak bisa menampung chi yang sangat kuat dari Po.
Secara bersamaan, para makhluk yang terperangkap di giok kini semua kembali normal, tapi tidak dengan Po. Sementara Po masih berada di alam roh, dia didatangi oleh Guru Okwei. Di sana dia bertanya kenapa dia terpilih menjadi Dragon Warrior. Guru Okwei menjawab nih bahwa dia melihat masa depan kungfu ada pada Po. And the past? Panda who could unite them both sides of the yin. Kemudian dia memberi Po tongkat emasnya. Di sini dia berharap nih Po bisa menggantikan dirinya di dunia fana. Kemudian akhirnya dengan tongkat itu Po kembali ke dunia. Terlihat kedua ayahnya begitu senang saat Po kembali dengan selamat. Para penduduk panda pun senang dan berterima kasih atas keberanian Po untuk menyelamatkan mereka. Nah, di sini lucunya Master Shifu meminta diajarkan ilmu Chi kepada Po. Singkat cerita, Po mengajari kungfu dan ilmu Chi kepada para seluruh penduduk lembah dan para panda. Akhirnya film pun selesai.